Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Clarissa Aprina. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, program studi D3 Farmasi, Fakultas Farmasi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan berbagi informasi tentang jenis-jenis obat anti tuberkulosis dan juga mekanisme kerjanya. Jadi pertama-tama teman-teman, saya akan menjelaskan apa sih itu tuberkulosis. Jadi tuberkulosis atau yang lebih sering kita kenal sebagai TBC itu adalah merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini tak hanya menyerang paru, tapi juga menyerang organ tubuh lainnya seperti usus dan juga otak. Jenis obat TBC pun tidak sembarangan. Seorang yang telah dinyatakan mengidap TBC perlu mengkonsumsi obat-obatan selama 6-12 bulan sesuai anjuran dokter, tergantung tingkat keparahan si pasien ini. Jika tidak dikonsumsi sesuai dengan anjuran dokter, maka kuman penyebab tuberkulosis akan menjadi kebal, sehingga proses penyembuhannya pun akan semakin sulit. Jadi sini saya akan menjelaskan dulu kategori-kategori pasien tuberkulosis. Jadi kategorinya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kasus baru, yaitu kategori 1. Kemudian kategori 2 yaitu relapse, kasus gagal dan pengobatan terputus. Dan kemudian kategori 3 yaitu pasien dengan ronsen positif dengan kondisi TB ekstra paru ringan. Kemudian teman-teman, saya akan menjelaskan pengobatan TBC. Pengobatan TBC itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pertama ada tahap intensif, kemudian kedua ada tahap lanjutan. Tahap intensif, pasien itu meminum obat TBC setiap hari dalam waktu 2 bulan. Pengobatan intensif ditujukan untuk menekan jumlah bakteri penyebab TBC dan menghentikan infeksinya sehingga pasien tidak bisa lagi menularkan penyakit. Sebagian besar pasien yang berstatus menularkan infeksi berpotensi menjadi tidak menular atau non-infeksi dalam waktu 2 minggu apabila menjalani pengobatan intensif dengan benar. Jenis obat TBC yang digunakan dalam tahap ini bisa berbeda-beda tergantung dari regimen pengobatan yang disesuaikan dengan kategori pasien. Kemudian tahap lanjutan yaitu pada tahap lanjutan ini biasanya jumlah dan dosis obat itu dikurangi. Kemudian tapi biasanya juga hanya ada 2 jenis, namun durasinya itu justru lebih lama, biasanya itu sekitar 4 bulan. Pada tahap pengobatan lanjutan itu penting untuk memastikan bahwa bakteri yang sudah tidak aktif menginfeksi benar-benar hilang dari tubuh sehingga mencegah gejala TBC itu kambuh lagi. Tidak semua pasien TBC perlu melakukan pengobatan intensif dan lanjutan itu di rumah sakit. Namun jika kasus pasien ini parah seperti sudah sesak nafas atau gejala TB ekstra paru itu, maka pasien harus dirawat intensif di rumah sakit. Kemudian saya akan menjelaskan obat-obat anti tuberkulosis. Jadi pada lini pertama itu ada 5 obat anti tuberkulosis yang umum diresepkan. Pertama ada isoniazid, kedua ada rifampicin, ketiga ada pyrazinamide, keempat ada ethambutol, dan kelima ada streptomycin. Kelima jenis obat ini biasanya disebut sebagai obat primer atau obat lini pertama. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu obat tadi. Yang pertama itu ada isoniazid ya teman-teman, itu merupakan obat anti tuberkulosis yang paling ampuh untuk membunuh bakteri penyebab tuberkulosis. Obat ini bisa membunuh 90% kuman tuberkulosis dalam beberapa hari pada tahap pengobatan intensif. Isoniazid lebih aktif membunuh bakteri yang sedang aktif berkembang. Obat ini bekerja dengan cara mengganggu pembuatan mikolik asid, yaitu senyawa yang berperan dalam membangun dinding bakteri. Kemudian yang kedua ada rifampicin. Obat ini adalah jenis antibiotik turunan dari rifampicin, sama seperti isoniazid.
Rifampicin bisa membunuh kuman yang tidak dapat dibunuh oleh obat isoniazid. Rifampicin dapat membunuh bakteri bersifat setengah aktif yang biasanya tidak bereaksi terhadap isoniazid. Obat ini bekerja dengan cara mengganggu kerja enzim bakteri. Kemudian yang ketiga itu ada pirazinamid. Kemampuan pirazinamid ini adalah membunuh bakteri yang bertahan setelah dilawan oleh makrofag atau bagian dari sel darah putih yang pertama kali melawan infeksi bakteri dalam tubuh. Kemudian ada etambutol. Etambutol itu adalah obat antituberkulosis yang bisa menghambat kemampuan bakteri menginfeksi tapi tidak dapat membunuh bakteri secara langsung. Obat ini diberikan khusus untuk pasien dengan resiko terjadinya resistensi kebal obat TBC. Namun jika resiko resistensi obat termasuk rendah, pengobatan TBC dengan etambutol dapat dihentikan. Yang terakhir ada streptomycin. Streptomycin itu obat antibiotik juga. Yang pertama dibuat khusus untuk melawan penyebab bakteri tuberkulosis. Pada pengobatan tuberkulosis, streptomycin digunakan untuk mencegah terjadinya efek resistensi anti-tuberkulosis. Itu ya teman-teman, tadi penjelasan saya sedikit tentang obat-obat anti-tuberkulosis. Kemudian ada kode-kode yang dipakai untuk pengobatan anti-tuberkulosis. Nah, antaranya ini ya teman-teman, nanti saya tampilkan di sini. Ini dilansir dari dokumen Departemen Kesehatan Republik Indonesia, kode-kode yang digunakan dalam regimen pengobatan tuberkulosis. Kemudian saya akan menjelaskan dengan keterangan menunjukkan H itu adalah isoniazid, R adalah rifampicin, Z adalah pirazinamid, E adalah etambutol, S adalah streptomycin. Sementara angka dalam kode menunjukkan waktu dan frekuensi. Angka yang terdapat di depan menunjukkan durasi konsumsi, misalnya pada 2HRZES. Artinya digunakan selama 2 bulan setiap hari. Sementara itu angka di belakang huruf menandakan berapa kali pemakaian obat, seperti dalam 4H3R3. Berarti 3 kali pemakaian dalam seminggu selama 4 bulan. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, kenapa sih pengobatan anti-tuberkulosis itu memerlukan waktu yang sangat lama? Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, itu seorang pasien yang telah dinyatakan mengidap tuberkulosis, dia akan menjalani pengobatan selama 6-12 bulan. Dan itu tidak boleh terputus teman-teman, agar kita dapat mencapai kesembuhan yang kita inginkan. Jadi saya akan menjelaskan penyebab TBC itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Adalah jenis bakteri yang tahan terhadap kondisi lingkungan yang asam. Begitu masuk ke dalam tubuh, bakteri ini bisa tertidur lama alias berada di fase dorman. Artinya berada di dalam tubuh tapi tidak berkembang biak. Kebanyakan jenis antibiotik termasuk yang digunakan sebagai obat TBC hanya berfungsi membunuh bakteri yang berada di fase aktif. Padahal pada kasus penyakit tuberkulosis aktif, terdapat juga bakteri yang berada dalam fase dorman atau non-aktif. Dalam studi yang berjudul Why is Long-Term Therapy Required to Cure Tuberculosis? Juga disebutkan terdapat 2 tipe resistensi yang bisa dimiliki Mycobacterium tuberculosis ini, yaitu fenotip dipengaruhi lingkungan dan genotip, yaitu faktor genetik. Studi tersebut menyebutkan bahwa jumlah bakteri yang berlimpah akan meningkatkan peluang terjadinya resistensi obat secara fenotip atau dipengaruhi lingkungan. Alhasil beberapa bakteri bisa resisten terhadap beberapa jenis antibiotik. Dalam satu periode,
pengobatan yang sama. Hal itu membuat bakteri yang mungkin resisten harus tetap diobati. Itulah menyebabkan durasi pengobatan TBC memakan waktu yang lebih lama, teman-teman. Semoga penjelasan saya tadi bisa dapat dimengerti oleh teman-teman yang mungkin belum paham apa sih itu tuberkulosis dan kenapa sih pengobatan itu lama banget. Ya begitulah teman-teman. Dan juga jika kita memiliki sanak saudara yang mengidap penyakit tuberkulosis, mungkin pengobatannya kita harus sering-sering diingatkan agar tidak kelupaan untuk menghindari terjadinya resisten. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan tadi. Terima kasih sebelumnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.